Silakan Ibu Riana sudah standby. Sudah direkod Dini? Sudah mulai Sudah. direkod, silakan. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru informatika hebat di seluruh tanah air. Baiklah, pada kesempatan ini, pada kesempatan BIMTEK penguatan kompetensi guru informatika tingkat SMP, kami dari kelompok 1 kelas informatika 01 akan mencoba memaparkan materi terkait modul 2 yaitu pada kerangka kurikulum informatika. Nah, kelompok kami terdiri dari 15 orang guru yang terdapat di seluruh Indonesia ya. Ini anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Bapak Fazlu, Pak Diarmansah, Bu Fitria, Bu Saskia, saya sendiri, Ibu Dini Ramadhani, Ibu Titi Andayani, Bapak Dipa, Ibu Dewi Darmawati, Ibu Yuliani Rosba, Ibu Zestia Melia, Ibu Yulia Irfani, Ibu Nasmayeni, Ibu Salmiati, dan Bapak Asro Naldi. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada modul 2 ini beberapa pembahasan yang telah kami bahas, yaitu yang pertama yaitu analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi. Kemudian yang ketiga adalah desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Salmiati. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Riana. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan mengenai analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Kita ketahui bahwa elemen capaian pembelajaran untuk kurikulum informatika dibagi atas beberapa elemen. Kemudian karena kelompok kami membahas tentang 2 elemen, yang pertama yaitu berpikir komputasional, di mana capaian pembelajarannya pada akhir fase D, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil, serta mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Maka, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, materi yang akan dibahas adalah 1. Dekomposisi, 2. Abstraksi, 3. Algoritma, 4. Pola. Sedangkan submaterinya adalah pertama, sejarah singkat berpikir komputasional, 2. Karakteristik BK, 3. 4. Fondasi BK, yang keempat, contoh-contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran, kita dapat menganalisis kompetensi yang akan dicapai pada fase D ini. Yang pertama, menerapkan, dan yang kedua adalah mendisposisikan. Nah, berdasarkan kompetensi capaian yang akan kita capai pada fase D ini, level kognitifnya adalah sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, yaitu C3, yaitu menerapkan. Kemudian mendisposisikan, itu level kognitifnya C4. Baiklah, itu yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Silakan Bu Moderator. Terima kasih Ibu Salmiati. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah Ibu Nasmayeni. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Riana. Boleh diperbesar lagi Bu Riana? Nggak kelihatan Bu Riana yang untuk B capaian ini. Oke, jadi saya lanjutkan pada tadi presentasi dari Ibu Salmiati itu mengenai elemen CP tentang sistem komputer. Nah, pada bagian sistem komputer ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah bagaimana siswa kita mampu menjelaskan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi serta memahami proses kodifikasi data dan penggunaan kodifikasi untuk menyimpan dalam memori komputer. Nah, dari capaian ini akan kita pelajari
untuk murid kita materinya bagaimana pengantar sistem komputer itu sendiri. Nah, pada sub-sub materi ini juga akan kita bahas mengenai hardware, software, brandware. Yang pertamanya itu bagaimana perangkat kerasnya komputer, perangkat lunaknya juga, dan bagaimana hubungannya dengan pemakai atau brandware-nya. Terus yang kedua, diharapkan juga murid mampu menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Nah, terus selanjutnya juga ada interaksi antar perangkatnya nih. Jadi nanti ada juga murid kita belajarkan bagaimana ada interaksi antara hardware dan softwarenya. Terus juga ada permasalahan dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kodifikasi data. Nah, ini adalah susuk materi yang akan kita harapkan pada murid kita. Terus apa aja kompetensi yang diharapkan kepada murid kita berdasarkan level kognitifnya juga, yaitu bagaimana menjelaskan itu termasuk C2, dan terus juga murid kita diharapkan bagaimana juga memahami itu termasuk C3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada capaian pembelajaran sistem komputer sini. Terima kasih Bu Riana. Baik, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya adalah untuk pemaparan selanjutnya kepada Ibu Saskia. Kepada Ibu Saskia dipersilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Riana. Saya akan melanjutkan poin yang ke B, yaitu tentang elemen coba geser ke atas sedikit Bu Riana, enggak tolong geser ke atas. Nah, poin yang B yaitu perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi, di mana elemen yang akan kami angkat yang pertama yaitu elemen berpikir komputasional, di mana submaterinya yang akan dipelajari adalah sejarah singkat berpikir komputasional, karakteristik dari berpikir komputasional, yang ketiga 4 fondasi berpikir komputasional, dan yang terakhir contoh-contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menerapkan berpikir komputasional di dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil. Yang kedua, mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Kemudian, selanjutnya ada teknologi terkait yang akan digunakan yaitu ada komputer, LCD proyektor, speaker, kemudian koneksi internet dan aplikasi kuis. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Ibu Riana selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Saskia. Selanjutnya untuk pemaparan selanjutnya adalah Ibu Fitria. Silakan Bu Fitria. Ya, terima kasih Bu Riana. Poin elemen yang kedua yang kami bahas adalah sistem komputer, di mana pada elemen ini submateri yang kami bahas adalah yang pertama hardware, software, dan brandware. Yang kedua menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja. Yang ketiga interaksi antar perangkat. Yang keempat permasalahan dan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang kelima adalah kodifikasi data. Ya, setelah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari elemen ini adalah satu, menjelaskan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi. Yang kedua adalah memahami proses kodifikasi data, dan yang ketiga menggunakan kodifikasi untuk menyimpan dalam memori komputer. Silakan dilanjutkan Bu Riana. Baik, terima kasih Bu Fitria. Untuk paparan terakhir akan disampaikan oleh Pak Roni ya. Silakan Pak Roni. Baik, terima kasih Bu Riana untuk paparan terakhir ini, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada fase D ini sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di mana gaya hidup berkelanjutan ini, pertama, apa nama proyek yang akan kita
terapkan, kemudian topiknya apa, fokusnya kemana. Nah, untuk nama proyek kita ambil yaitu cakap dari dalam berliterasi digital. Nah, artinya di sini apa? Cakap memanfaatkan media digital seperti memanfaatkan alat-alat komunikasi, jaringan internet, kemudian bagaimana etika kita di dalam berliterasi secara digital, budaya seperti apa, kemudian bagaimana pengamanannya dan keterampilan digital itu sendiri, skill kita yang diminta. Yang kedua, topik yang kita angkat adalah bijak dalam bermedia sosial. Nah, untuk sekarang ini kalau kita lihat, kalau kurang hati-hati kita, maka kita bisa terjerumus ini yang perlu kita terapkan kepada anak-anak kita, menyampaikan bijak di dalam menggunakan alat-alat digital sekarang ini, di dalam bermedia sosial, agar kita tidak salah dan selalu hendaknya menjaga nilai-nilai yang positif untuk baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga, yang harus kita fokus di dalam pada profil P5-nya ini, yaitu adalah kita fokuskan kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana saat sekarang ini karakter anak perlu dibentuk dan harus juga pertunjukan di dalam kegiatan keimanannya, perlu kita terapkan. Bagaimana pelajar Indonesia itu atau anak kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu hendaknya memahami ajaran-ajaran agama. Nah, ini terkait nanti penggunaan media sosial tersebut, jangan dia salah kaprah di dalam menerapkannya. Yang terakhir, dalam fokus kita itu ada dua tadi, beriman, yang kedua bernalar kritis. Nah, ini yang perlu juga kita terapkan atau sampaikan kepada anak-anak kita atau murid kita, bagaimana mengedepankan suatu kebenaran terhadap informasi-informasi yang sudah kita terima. Kemudian harus ada kita menyaring informasi tersebut agar kita tidak salah nanti menyampaikan kepada orang lain. Jadi kepada murid-murid kita juga kita sampaikan bernalar kritis seperti apa yang harus kita terapkan di dalam bermedia sosial tersebut di dalam kehidupan saat sekarang ini. Mungkin itu Bu Riana dalam pemaparan terkait dengan topik profil proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 ini. Saran dan masukan sangat kami harapkan terhadap hasil diskusi kelompok kami untuk perbaikan analisis kurikulum informatika SMP ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dari seluruh Bapak dan Ibu. Kita akhiri dan kita tutup saja dan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.